teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Doyan Jajan Official. Tempatnya jalan-jalan seru, jajan enak, dan belajar sambil bermain. Hari ini kita punya misi penting banget, bukan buat jajan seblak, bukan juga buat cari es teh jumbo, tapi kita mau outing kelas bareng Bimba A-I-U-E-O Bantar Panjang. Dan kali ini kita bakalan belajar langsung tentang pemadam kebakaran di Majenang. Siapa yang pernah lihat mobil damkar dari deket? Atau pengen nyemprot air kayak superhero? Yuk ikut keseruannya, jangan sampai kedip ya. Jam 8 pagi, anak-anak dari Bimba A-I-U-E-O Bantar Panjang udah siap sedia. Rambut udah disisir, sepatu kinclong, yang berhijab juga sudah rapi. Semangat 100%. Berangkatnya kita naik odong-odong. Nah, kita udah sampai di kantor pemadam kebakaran Majenang. Disambut oleh bapak-bapak petugas damkar yang siap membagikan ilmunya hari ini. Di sini kita bakal belajar dan mengenal langsung tentang alat-alat pemadam kebakaran, mobil damkar, dan tentu saja ketemu langsung sama petugas pemadam kebakaran yang keren-keren. Yuk, jangan di-skip ya, karena keseruan dan edukasinya luar biasa.
dengan mainan korek api. 1, 2, 3. Tepuk bangka, pokok pegang nafsu, pokok sambung selang, pokok parang. Lagi, yo. Tepuk bangka, pokok pegang nafsu, pokok sambung selang, pokok parang. Sekarang sudah tepuk, tinggal nyanyi dulu ya. Nyanyi nanti satu lagi dulu. Tangannya begini aja. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ketabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ketabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pemadam kebakaran mau lewat. Jangan di tengah jalan, nanti bisa ketabrak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Petugas pemadam ya, nanti saya perkenalkan salah satunya ini ada baju ya. Ini baju anti panas ya. Ini dipakai ketika terjadi adanya kebakaran. Kita persiapkan pakai baju anti panas. Apa dia namanya? Putih ngomong gitu panas. Anti Baju anti panas ya namanya ini. Ini juga ada celananya. Celananya, nah ini ada juga masker ya. Ini masker biar nggak kena asap ya. Kadang-kadang kalau di kebakaran itu asapnya tebal banget untuk menjaga kesehatan dari petugas. Nanti juga dipersiapkan alat ya untuk menangkal karbon dioksida masuk ke paru-paru ya. Ini namanya apa dari ini? Apa dari namanya itu apa? Masker. Namanya apa deh? Apa dari namanya dia namanya? Nah itu dari masker dan dia juga dilengkapi dengan helm ya. Kita kalau sama helm kan untuk lalu lintas naiknya Pak Damkar itu ada kacanya tebal di depan dan bodinya belakangnya ada ini ekrannya untuk menahan barangkali ada barang yang nempel di kulit ya. Itu namanya helm ya, helm pemadam. Namanya apa Bapak? Helm pemadam ya. Dan juga dilengkapi ini ya. Ini celananya dari pemadam dan juga sepatunya nih ya, sepatu Pak Damkar. Ini sepatunya beda dengan yang dipakai adik-adik ya. Ini ada bordernya di atas maupun di bawah karena untuk menghindar darah dan juga kaki tetap selamat tidak terbakar ya. Namanya sepatu pemadam ya, sepatu pemadam. Dan juga dilengkapi lagi, nah ini alat untuk menolong orang ketika ada di ketinggian maupun yang di ruangan, yang di tingkat misalnya ada kebakaran terus orangnya di dalam terjebak, kita selamatkan dengan ini. Namanya apa ini? Adik-adik, ada yang tahu? Ayo, body harness ya. Body harness ini alat untuk menyelamatkan orang ketika terjebak di suatu ruangan di atas ya, di tinggian. Dan juga bisa untuk menolong misalnya orang masuk di sumur ya, terjebak di sumur. Kemarin pernah kejadian di Kecamatan Wanarja ya, orang sedang berbikin sumur akhirnya meninggal di dalam sumur, diselamatkan dengan ini ya, dan juga dibantu dengan talinya itu. Namanya apa dari ini tadi? Body harness ya.
body awareness. Nah, betul banget ya, itu karena untuk dipakai untuk 2 orang ketika terjadi ada insiden maupun musibah untuk menyelamatkan manusia atau menyelamatkan orang. Juga ibu-ibu di rumah, buat ibu-ibu bapak-bapak ya, nanti kalau ada warganya ataupun teman saudara tetangga yang cincinnya nggak bisa dilepas, tidak usah dibawa ke rumah sakit, langsung aja dibawa sini. Karena kita sering menerima pasien duduk dari rumah sakit dibawa ke sini. Makanya ketika ada anak-anak maupun kadang-kadang pakai cincin atau ribut, cincinnya nggak bisa dilepas, langsung aja bawa ke sini. Dan jangan nunggu hari besok langsung, maksudnya nanti kalau nunggu juga ada waktu semakin membengkak, kita eksekusinya lebih susah. Ketika ada musibah seperti itu, kemarin saya juga menolong orang di Karangtunjung. Dia baru melahirkan, cincin kawinnya membengkak karena mungkin gemuk, nggak bisa dilepas. Akhirnya orangnya kesini nggak mungkin karena masih punya bayi, akhirnya kita beli di sana. Itu ya, ibu adik-adik, makanya kalau pakai cincin yang udah kenceng jangan dipaksakan ya dari ya. Nanti repotnya kita, ini dibawa ke Pak Damkar ini dipotong. Tapi bukan tangannya yang dipotong ya, cincinnya yang dipotong ya. Tahu nggak ini bapak-bapak? Ayo. Ayo, siapa yang tahu ini alat buat apa ini? Alat untuk menangkap ular, menjepit ular ya. Ini kalau ada di rumah ular, masuk ke rumah, gak usah takut-takut. Kalau memang nggak takut, berani jangan sendiri. Kalau nggak, telepon ke Pak Damkar ya. Pak Damkar ini. Dia telepon ke dia bulan depan. Jepit ular, alat untuk jepit ular. Dan juga dilengkapi lagi dengan ini seperti tawon ya, tawon Vespa Agilis atau banyak yang bilang tawon balon. Ibu-ibu kadang-kadang ada yang di rumahnya ya tawon ya. Ya tawon itu kan sangat membahayakan, jadi ketika nanti ada tawon, kalau usah mencari sendiri, silakan aja hubungi Damkar, nanti kita kasih nomor teleponnya. Pakai itu. Dan ketika misalnya tersengat dari tawon tersebut, ibu-ibu ya yang punya anak-anak, nggak usah disuntik, cukup dengan gula merah gitu, gula merah kayak gini kan ya. Nah, biarkan aja ke titik yang tersengat. Insya Allah, asal yang penting langsung begitu anaknya nangis, ditanya kenapa tawon, udah cari gula aja, langsung diolesin. Insya Allah langsung sembuh. Itu yang kita praktekkan setiap ada kita eksekusi dan kita bersehat seperti itu. Yang penting asal langsung ya, langsung begitu kesengat langsung pakai gula merah aja. Ini apa berarti ini namanya? Jaket buat tawon ya. Warnanya warna apa ya? Itu benar warna apa warnanya? Biru. Bukannya ini kuning. Kuning ya? Oh iya biru ya, biru ya. Itu tak Damkar lupa. Buat apa nih yang kalian tahu tadi saya sampaikan? Buat jaket, buat apa? Jaket buat eksekusi tawon ya. Ini kalau mau ambil tawon, tak gambar. Ya dia berumurnya apa yang di rumahnya dasaran tawonnya. Betul. Dasaran tawonnya. Maka silakan tidak hubungi Damkar ya. Tinggal hubungi Pak Damkar, nanti tak kasih nomornya kalau juga. Itu namanya baju itu eksekusi tawon ya itu. Oke ya, ini bajunya. Apa namanya? Mokso. Apa namanya? Mokso. Mokso ya. Apa dia namanya? Dia apa? Mokso. Mantap. Ya. Yang sebelahnya dan tahu apa namanya ini? Ada ya? Ada yang kita ada sama sebelah sini. Ya, ada yang cantik ini yang cantik.
Maksud ya. Ada itu apa namanya? Apa namanya? Juga lagi dilengkapi dengan ini alat untuk membuat ketika kebakaran dari bensin ya. Ini untuk mencari dosa, lalu keluarnya itu dosa dari maksud. Maksudnya jelas maksud, tapi untuk kegiatan maksud ketika ada kebakaran dari bom ini maupun yang berkaitan dengan bensin ya. Nah ini maksudnya ada begini ya. Maksudnya betul, nanti kita bisa nggak usah bingung tapi jam berapa langsung aja. Cuma saya terangkan juga kepada ibu-ibu ketika menghubungi damkar, tolong jangan terburu-buru karena panik tetangganya rumahnya kebakaran. Pak damkar ada kebakaran, HP-nya dimatikan, kita bingung mau luntur kemana. Kan begitu. Jangan panik, kita tenang aja dulu, sampaikan namanya siapa, ada kebakaran misalnya di alamatnya mana yang jelas. Misalnya patokannya ke masjid, apa-apa yang rumah atau Alfamart apa sampaikan. Misalnya dekat Alfamart ya sampaikan di sebelah Alfamart. Terus sampaikan juga ketika telepon minimal ada yang standby di jalur nasional atau di jalur itu. Jangan begitu pun nggak ada yang awal, nanti kita kebablasan. Harusnya di sebelah barat, kebablasan kalau itu parkir lama sampai ke lokasi semuanya udah habis, damkar lagi marah-marah. Damkar kalau belum dia mungkin akan misalnya ditaruh cokok di mana begini. Ini saya buktikan. Itu regulatornya langsung. Walaupun itu tadi satu jam pun, ini nggak akan panas. Masalahnya apa? Karena api nggak mungkin nempel bu. Dorong sama gas. Jadi ada jeda. Jadi kalau hidup seperti ini, kalau benar-benar seperti ini nggak mungkin panas, ya. Tidak mungkin akan panas, ya. Makanya ketika di rumah itu kok kalau itu kebetulan usai langsung aja yang dikejar yang dilepas regulatornya. Oh, berarti langsung Lepas regulator, ya. Lepas langsung regulator. Langsung aja dilepas regulator. yang pertama itu panik. Ya harus dilepas. Jangan takut, nggak mungkin lupa. Tidak mungkin. Hah? Makanya ini kan nggak tahu bahwa tabung gas itu tidak meledak. Kenapa meledak? Kayak itu kan kadang-kadang di desa kan seperti itu ya. Akibat tabung gas meledak satu rumah kebakaran. Nah, itu meledaknya bagian dari tabung gas. Tapi gas bocor itu yang ada di ada satu ruangan. Ketika ada percikan api otomatis itu langsung akan meledak. Makanya ketika ada tabung gas, ada tabung gas yang menyengat di dapur itu, langkah pertama apa? Jangan panik. Yang kedua, buka pintu, buka jendela. Tapi jangan sekali-kali ibu menghidupkan saklar listrik. Itu hal utama, ya. Jangan menghidupkan saklar listrik. Biasanya gelap nih di dapur, bau menyengat, itu bau menyengat di dapur. Ibu jangan langsung lari ceklek, jangan. Justru ketika ceklek itu gas yang ada di suatu ruangan karena ada percikan api langsung. Itulah yang meledakan yang disebabkan itu. Jadi bukan dari tabungnya, bukan dari tabungnya meledak, tapi dari gas yang bocor yang ada satu ruangan. Ya. Kita praktekkan Dede, siapa yang berani praktekkan Dede? Praktek nutup gas ini, dipandu sama Pak Damkar ya. Dipandu sama Pak Damkar, yuk masuk. Aku dulu sini Bang, praktek sini. Dulu, aku nonton. Gak apa-apa nih Bang, tidak panas. Saya pastikan tidak panas, tidak panas. Ya, tidak api, ya. Belakang kok, gitu aja. Nah, gitu aja, nggak mungkin panas.
Nggak panas. Dijamin 200% nggak panas. Tetap dipakai. Ayo, nggak panas ya. Nggak panas. Tutup belakang aja. Nah, belakangnya. Ya. Mana? Ibu kayak gini, kalau langsung dari belakang kayak gini nggak langsung nutup dan kayak gini ya. Lagi bu, lagi coba. Langsung dari sini. Lagi bu. Lagi bu. Satu kali lagi mas dulu, satu kali lagi. Nah, langsung gitu, ya, langsung. Oh, siapa yang takut sekali sama gas ini bergerak dulu. Ayo, Bu. Yang takut-takut sini. Kan? Nah, gitu ya. Bisa kan? Ini langsung pakai. Ini jangan sekali-kali disiram dengan air, gitu ya. Begitu. Kalau lagi masak, tahu-tahu mau ditinggal terjadi petang, itu tinggal lupa, akhirnya ya, ini jangan disiram dengan air. Ya, jangan disiram dengan air. Silakan siapa kain basah langsung ditutup. Yang penting tenang, jangan panik ya. Insya Allah tidak akan seperti itu Bu ya. Jangan disiram air. Saya kasih contoh nih ya. Wajan penggorengan kalau api disiram dengan air, mati enggak? Silakan dikatakan. Ini kalau disiram dengan air, oh, tidak akan mati, malah akan membesar. Ya. Makanya kalau ada wajan penggorengan di rumah, jangan disiram dengan air. Itu malah akan merembet kemana-mana. Silakan siapkan kain, dibasahin, tutupkan saja ke wajan tersebut. Ya. Nah, itu kayak gitu. Kita tunggu sebentar, kita mati. Ya. Yang penting jangan panik. Syaratnya jangan panik. Kalau ada seperti itu langsung pergi, tinggal pergi melalui jatuhnya ke dalam. Ya. Silakan yang mau praktek, nanti ada di juga praktek jangan pegang ya, langsung maju ke depan. Tutupkan 1, 2, 3, iya buka, iya nanti tutup ya. Oh lagi. Lagi boleh. Oh. Pegang. Iya, nanti angker ya. Iya dah, kasih lagi. Banyak banget. Si Adi mah cemburu dulu.
Jangan deket-deket kakak, jangan deket-deket. Yuk, ganti lagi yang udah geser. Berjuta mimpi-mimpi kita